karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Shalom adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online Pargemi Jemaat Koinonia Kupang dengan tema Tuhan meneguhkanku. Bersama dengan Kak Deva. Dan juga Kak Robi. Ya adik-adik, Kak Deva dan Kak Robi tidak sendiri, tapi ada kakak-kakak pelayan par lainnya. Ada Kak Tasya dan Kak Nita sebagai pemandu gerak. Yeay. Dan juga ada Kanaya. Halo Kanaya. Halo. Dan juga ada Kalia. Halo Kalia. Sebagai pemandu lagu kita pada hari Minggu ini. Dan juga ada Kak David sebagai organis. organis. Halo Kak David. Dan sebentar ada juga Kak Dona Ya. yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Nah adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu hari ini, Kak Deva dan Kak Robi mau memastikan adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, jaga jarak, duduk dengan tenang dan tidak mengganggu saudara yang ada di samping kiri, kanan, muka atau belakang. Betul sekali Kak Deva. Adik-adik masih ingat yel-yel tepuk tangan Yesus? Tentunya pasti adik-adik masih ingat. Nah, kalau Kak Robi katakan tepuk tangan Yesus, jawabnya Tepuk tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Ya, kita ulangi sekali lagi dengan lebih semangat. Betul Kak Deva. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Wah adik-adik sudah sangat semangat. Berarti adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Ya, untuk itu Kak Deva dan Kak Robi ajak adik-adik untuk berdiri dan kita sama-sama menyanyi lagu Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Musik Kak David. Dengan semangat katakan tegak dan katakan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan
adik-adik. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam ibadah hari ini. Adik-adik silakan duduk dengan tenang, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami agar berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Kak Deva sudah memimpin kotong semua dalam doa buka. Iya, sama-sama Kak Robi. Kak Robi, Kak Deva mau tanya dong. Kenapa ini hari ketong semua pakai baju merah putih? Kak Deva merah, Pak Robi putih, Kak Tasya, Kak Lia putih. Aduh, Kak Deva dengan adik-adik yang ada di rumah, ini hari ini kotong pakai baju merah dan putih karena kotong akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Kak Deva yang ke-75 pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Aduh, betul Kak Robi. Kak Deva sampai lupa nih. Aduh, Kak Deva bisa lupa nih. Kalau sonde corona pasti akan ada banyak acara Kak Robi. Ada lomba di sekolah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul. Omong-omong mah dulu Pak Robi pernah ikut lomba sonde di sekolah ya Pak Robi? Aduh, Kak Deva pun pertanyaan nih buat Kak Robi malu Dulu Kak Robi paling takut kalau dapat tunjuk dari ibu guru untuk ikut lomba Kak Deva. Aduh. Kak Robi malu tampil di depan dengan kawan-kawan dona. Takut nanti buat salah nih Kak Deva. Aduh Kak Robi. Adik-adik ada yang sama kayak Kak Robi kok. Kalau masih ada yang seperti itu, Kak Deva mau bilang kalau tidak boleh lagi. Alasannya karena kira-kira apa ya? Apa Ada yang penasaran kok? Kak Robi penasaran? Apa Kakak-kakak? Nah, kalau Kak Robi dan adik-adik dan kakak-kakak semua penasaran, sebentar kita akan dengar sama-sama pada waktu pemberitaan firman Tuhan. Nah, kalau begitu daripada adik-adik penasaran, ayo berdiri dan kita kembali menyanyi lagu Big or Small. Dengan semangat ya adik-adik. Musik Hadapi. Kita berharga. Bekerja
Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dona. Namun sebelum itu kita sama-sama menyanyi lagu Yesus sayang padaku. Oke adik-adik, silakan duduk kembali dan selamat merenungkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dona dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil sikap doa, duduk yang tenang, lipat tangan, dan kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami agar kami mampu memahami dan terusnya Tuhan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian. Sorry. Kalau apa? Lanjut Sam. Dari Amin. Habis Amin. Oke, amin. Baik adik-adik sekalian, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kak Dona kasih waktu kepada adik-adik untuk mempersiapkan bacaan kita hari ini, dan hitungan kelima kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan kita. Baik adik-adik, Kak Dona hitung ya 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.
Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadanya. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam baju. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak memindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yang Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, biasanya sebelum tanggal 17 Agustus banyak sekali kegiatan perlombaan yang diadakan di sekolah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Coba adik-adik sebutkan apa saja ya lombanya? Ya betul adik-adik, ada lomba balap karung, ada lomba makan kerupuk, ada lomba pidato, ada lomba puisi, dan masih banyak lomba yang lain. Adik-adik, Kak Dona mau tanya di sini, siapa yang kalau ditunjuk oleh gurunya untuk mengikuti lomba, dia rasa malu, rasa takut, dan rasa ragu-ragu? Angkat tangannya. Wah, adik-adik, ternyata ada juga ya yang masih malu, masih takut kalau ditunjuk untuk ikut lomba. Tapi ada juga yang agak malu-malu dia untuk angkat tangannya. Ya, adik-adik, selain ada kegiatan lomba, biasanya ada juga teman-teman kita di sekolah yang mempersiapkan diri untuk upacara bendera tanggal 17. Kak Dona mau tanya lagi, siapa di sini yang pernah ditunjuk oleh ibu guru untuk jadi pengibar bendera atau pemimpin upacara? Wah, banyak juga ya adik-adik. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik? Wah, ada yang senang, ada yang takut kalau ditunjuk, ada yang ragu-ragu ya. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar bahwa Tuhan memberi peneguhan kepada anak-anak yang dikasihinya untuk melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Nah, dari bacaan kita hari ini, dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, ini adalah awal mula ketika Allah memanggil Musa. Adik-adik, Allah memiliki rencana yang luar biasa bagi Musa, yaitu Dia memilih Musa untuk menjadi pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, tapi walaupun Tuhan sudah menjanjikan penyertaan kepada Musa, Musa masih tetap saja ragu adik-adik. Kalau dari bacaan kita tadi, Musa bilang,
bagaimana kalau mereka tidak percaya kepada saya Tuhan? Atau bagaimana kalau saya tidak berhasil? Nah adik-adik, karena Musa ragu-ragu, makanya Allah memberikan 3 tanda kepada Musa. Wah, 3 tandanya apa saja ya adik-adik? Pasti adik-adik penasaran kan? Ya, 3 tanda itu yang pertama adalah tongkat. Apa ya yang terjadi dengan tongkat Musa? Ya adik-adik, kalau dalam mujizat yang pertama ini berkaitan dengan tongkat Musa. Adik-adik masih ingat tidak apa ya pekerjaan Musa di tanah Midian? Ya betul adik-adik, pekerjaan Musa adalah seorang gembala ternak. Nah, seorang gembala biasanya dia akan membawa tongkat adik-adik untuk menjaga kawanan ternaknya. Ya adik-adik, Allah kemudian menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Dan apa yang terjadi ya? Wah adik-adik, tongkat Musa berubah menjadi ular. Ketika Musa melihat ular ini, dia ketakutan adik-adik. Bahkan dalam Alkitab dikatakan bahwa Musa lari meninggalkan ular tersebut. Kemudian adik-adik, Allah memerintahkan kepada Musa, pegang ekor ular tadi. Wah, Musa takut adik-adik, tapi dia berusaha untuk memberanikan diri memegang ekor ular tersebut. Wah, apa yang terjadi ketika Musa memegang ekor ular? Ajaib adik-adik, ular tadi berubah kembali menjadi tongkat. Wah, luar biasa sekali ya Allah kita adik-adik. Nah, adik-adik, pasti adik-adik bertanya, kenapa ya Tuhan merubah tongkat menjadi ular? Ada yang tahu? Ya adik-adik, Tuhan mengubah tongkat Musa menjadi ular karena ular itu adalah lambang kekuatan dari Raja Firaun adik-adik. Sebentar Kak Dona ambil gambarnya ya. Ya, kita bisa lihat di sini adik-adik, ular itu menjadi simbol kekuatan dari Raja Firaun. Dan itu ada di mahkota Raja Firaun adik-adik. Nah, Tuhan merubah tongkat Musa menjadi ular karena dia mau menunjukkan kepada bangsa Israel, bahkan nantinya kepada Raja Firaun, bahwa Allah kita mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat melebihi kekuatan Raja Firaun. Ya, itu adik-adik tanda yang pertama ya, tongkat Musa berubah menjadi ular. Baik adik-adik, yang kedua adalah apa ya? Benar, yang kedua adalah penyakit adik-adik. Allah menyuruh Musa untuk dia memasukkan tangannya ke dalam baju. Memasukkan tangannya ke dalam baju, dan kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak apa yang terjadi? Ketika Musa memasukkan tangannya ke dalam baju, tiba-tiba, wah, tangan Musa jadi putih adik-adik. Ada putih-putihnya seperti salju ya. Kira-kira itu penyakit apa ya adik-adik? Wah, itu ternyata adalah penyakit kusta adik-adik. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat menakutkan pada zaman bangsa Israel. Karena penyakit ini menular adik-adik. Jadi ketika ada orang yang terkena penyakit ini, pasti banyak orang, bahkan teman-temannya juga tidak ada yang mau dekat. Karena kalau bersentuhan dengan orang yang terkena penyakit kusta, maka orang tersebut akan terkena juga penyakit kusta adik-adik. Wah, adik-adik, Musa juga jadi ketakutan karena dia terkena penyakit yang menakutkan itu. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk memasukkan kembali tangannya ke dalam bajunya. Ya, apa yang terjadi ya adik-adik? Ketika Musa memasukkan tangannya, apa yang terjadi? Wah, tangan Musa sudah kembali bersih adik-adik, tidak ada putih-putihnya lagi. Musa sudah sembuh dari penyakit kusta. Nah adik-adik, percobaan yang kedua ini atau tanda yang kedua ini, Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwa dia berkuasa untuk memberikan penyakit, tapi dia juga berkuasa untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Wah, kita sudah belajar ya, tanda pertama tongkat jadi ular, yang kedua penyakit kusta. Tuhan bilang sama Musa, seandainya kalau mereka tidak percaya pada mujizat yang pertama dan mujizat yang kedua, maka
maka lakukanlah mujizat yang ketiga. Apa ya adik-adik? Ya, mujizat yang ketiga, Allah menyuruh Musa untuk mengambil air sungai Nil. Ya, mungkin seperti ini adik-adik contohnya. Allah menyuruh Musa untuk mengambil air sungai Nil. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk mencurahkan air tersebut ke tanah yang kering. Jadi ketika Musa mencurahkan air tersebut ke tanah yang kering, apa yang terjadi adik-adik? Wah, airnya berubah menjadi darah adik-adik. Kira-kira contohnya seperti ini ya. Jadi ketika Musa tuang, kemudian air sungai Nil berubah menjadi darah. Nah, kenapa ya adik-adik harus air sungai Nil? Ternyata sungai Nil itu adalah harta yang tak ternilai bagi bangsa Mesir. Karena kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung kepada sungai Nil adik-adik. Mulai dari masak, mau minum, mau mandi, ataupun mau bertani, mereka membutuhkan air. Dan mereka biasanya ambil dari sungai Nil adik-adik. Nah adik-adik, sudah 3 tanda atau 3 mujizat yang Allah tunjukkan kepada Musa. Kira-kira bagaimana ya reaksi Musa? Wah, ternyata adik-adik, Musa bilang sama Tuhan. Musa menolak untuk ikut perintah Tuhan. Musa bilang, Tuhan, aku ini kan tidak pandai bicara. Aku berat mulut dan juga berat lidah. Wah, Musa bilang dia tidak pandai bicara adik-adik. Apakah adik-adik ada yang pernah merasa tidak bisa berbicara di depan umum? Ya, mungkin kondisinya sama seperti Musa waktu itu. Jadi adik-adik, Allah menjawab kepada Musa bahwa dia akan memampukan Musa untuk berbicara kepada orang Israel maupun di hadapan Raja Firaun nantinya. Nah adik-adik, setelah Allah menyatakan seperti itu, bagaimana ya respon Musa? Wah, ternyata Musa masih tetap menolak adik-adik. Musa bilang, Tuhan, utus saja orang lain. Ketika Allah mendengar perkataan Musa seperti itu, Allah marah adik-adik. Dan dia berkata kepada Musa, aku akan menyuruh Harun kakakmu untuk menemani kamu. Nah adik-adik, Harun ini adalah kakak Musa yang pandai berbicara. Nah, setelah 3 tanda yang Tuhan berikan kepada Musa dan juga penyertaan serta peneguhan dari Allah bahwa dia akan memampukan dan menyertai Musa dan akan memberikan kakaknya Harun untuk menemani Musa, maka Musa akhirnya mau menerima perintah dari Tuhan untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Adik-adik sekalian, dari cerita firman Tuhan kita hari ini ada 3 hal penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adik-adik, dalam penolakan Musa kita belajar bahwa kita tidak layak di hadapan Allah. Tapi ketika kita yang tidak layak ini mau diizinkan Allah untuk menjalankan rencananya, maka kita seharusnya tidak menolak adik-adik. Kita harusnya bersyukur karena kita mendapatkan hak istimewa dan anugerah dari Tuhan untuk bisa menjalankan tugas darinya. Yang kedua, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melaksanakan tugasnya. Mau dia besar, mau dia kecil, mau dia pendek, mau dia tinggi, mau dia hitam, mau dia putih, mau dia rambut lurus, rambut keriting, Tuhan bisa pakai siapa saja. Karena kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Dan setiap kita diberikan kemampuan dan talenta yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya, seperti kita adik-adik, walaupun kita masih kecil, tapi Allah ingin agar kita melaksanakan rencananya. Nah, yaitu menceritakan firman Tuhan kepada orang tua, kepada saudara, dan juga kepada teman-teman kita. Tuhan ingin agar kita terus menceritakan tentang perbuatan Tuhan dan kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Adik-adik, pelajaran yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan akan selalu memampukan dan meneguhkan kita. Apapun tugas yang Tuhan berikan, dia tetap menjanjikan penyertaannya untuk kita adik-adik. Contohnya seperti kita masih belajar online saat ini. Nah, pastinya banyak tugas ya adik-adik, tapi Tuhan terus menyertai kita melalui orang tua, ataupun kakak, ataupun opa, ataupun oma yang akan membantu kita dalam mengerjakan setiap tugas kita. Dan selain itu adik-adik, sekali lagi kalau misalnya kita ditunjuk untuk
tugas tertentu, misalnya di sekolah minggu ada bapak ibu guru yang menunjuk adik-adik untuk pimpin pujian atau berdoa, ataupun di sekolah ibu guru tunjuk adik-adik untuk mengikuti kegiatan, adik-adik tidak boleh menolak ya adik-adik, karena kita yakin kita punya Tuhan yang akan terus menyertai kita untuk melakukan setiap tugas kita. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan hal-hal yang besar. Baik adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini, dan kita akan bersama-sama masuk dalam ayat hafalan. Adik-adik silakan siapkan kembali Alkitabnya, dan kita akan buka dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9b. Sekali lagi, ayat hafalan kita terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9b. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3. Yosua pasal 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal 1 ayat 9b. Ya adik-adik, silakan disimpan dulu Alkitabnya, karena ayat hafalan kita ada gerakannya. Kadona akan peragakan terlebih dahulu, dan setelah itu adik-adik akan mengikutinya ya. Baik, Kadona mulai dari alamat, isi kembali ke alamat. Yosua pasal 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal 1 ayat 9b. Gampang kan adik-adik? Kalau gitu Kadona ajak semuanya berdiri dan bersama-sama kita menghafalkan ayat hafalan ini. Baik adik-adik, ayat hafalan kita dari alamat, isi kembali ke alamat. Yosua pasal 1 ayat 9b. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal 1 ayat 9b. Ya, luar biasa sekali adik-adik semua. Silakan duduk kembali. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari Kadona ajak adik-adik semua siapkan hati dan pikiran, ambil sikap doa yang baik, dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah walaupun secara online ya Bapa. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong kami Bapa, agar kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu juga Bapa. Kami mendoakan untuk keluarga kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Allah menjaga dan melindungi keluarga kami, baik itu papa, mama, kakak, adik, opa, oma, bahkan teman-teman kami semuanya. Kiranya Tuhan Yesus berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita senantiasa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kakak-kakak pelayan PAR yang senantiasa mempersiapkan ibadah sekolah minggu online bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati mereka di dalam pelayanan mereka, di dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berkuasa untuk memulihkan negeri kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan menjaga dan melindungi kami semua dari virus ini. Kami percaya Tuhan memberikan kami kesehatan senantiasa. Dan kami percaya pada waktunya Tuhan, virus ini akan hilang dari negeri kami, sehingga kami juga bisa kembali melaksanakan setiap aktivitas kami seperti biasanya ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan harapan kami ya Bapa, mengampuni akan setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah datang berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini, dan sampai jumpa. Halo adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Adik-adik sonde penasaran lah toh? Kak Ruby masih penasaran ke sonde? Iya Kak Deva, akhirnya terjawab sudah. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah meneguhkan kita. Jadi kita harus percaya bahwa apapun tugas, pasti kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Iya betul Kak Robi. Meresponi firman Tuhan hari ini, ayo adik-adik kembali berdiri dan kita sama-sama menyanyi lagu Aku Mau Bertumbuh Dalam Kristus.
Musik Kak David. Dalam hidupku banyak tantangan. Dalam hidupku banyak tantangan. Tantangan kecil Tantangan kecil dan tantangan besar. besar. Besarlah juga pengharapan. Besarlah juga pengharapan. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Bukan teguh, Bukan teguh, bukan teguh, teguh pada kebenaran. Asik-asik. kebenaran dalam kasih dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Dan lagi, haleluya, Tuhan Tuhan. aku mau bersungguh dalam Kristus. Di dalam Kristus. Nah adik-adik, bagaimana lagunya? Bagus kan? Adik-adik silahkan melihat kakak pelayan di depan untuk mengikuti gerakannya ya. Kita ulangi sekali lagi. Dalam hidupku banyak tantangan. Dalam hidupku banyak tantangan. Tantangan kecil, Tantangan kecil dan tantangan besar. besarlah juga pengharapan. Besarlah juga pengharapan. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Bukan teguh, Bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, teguh pada kebenaran. Asik-asik kebenaran. dalam kasih Kasih dalam Yesus. Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Sekali lagi. haleluya, Tuhan Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Adik-adik silakan duduk kembali. Kak Deva, tanpa terasa kita sudah sampai pada akhir sekolah minggu kita pada hari ini. Iya Kak Robi, tapi kita masih akan bertemu kembali di sekolah minggu online minggu depan tanggal 23 Agustus 2020 jam 9 pagi. Betul Kak Deva. Pastikan adik-adik dapat menyaksikannya di channel YouTube Pargemit Jemaat Koinonia Kupang. Iya adik-adik tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa serta baca Alkitab. Dan ingat, Tuhan Yesus selalu meneguhkan kita. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat daripada anak-anak, kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah memimpin kami dan kami dapat melaksanakan sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat menjadi bekal di dalam hari hidup kami dan kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu. Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, berkati orang tua kami, dan biarlah kasih Kristus terus menyertai kami dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami, ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Hanya kepadamu Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Kami datang dan berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Kak Deva pamit. Dan juga Kak Robi pamit serta kakak-kakak pelayan bar lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kita nyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Musik Kak David.
Dia memutuskan dia raja segala raja. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan